Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi bangkai yang tak berhenti menyebarkan bau busuk. Bukan bangkai namanya kalau nggak melakukan kebohongan. Masalahnya, yang menjadi penggemar bangkai malas berpikir, jadi mereka adalah makanan empuk bangkai. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Umat Kristen itu adalah ini. Ini sebelum dimulai ya. Umat Kristen yang hidup berdampingan di Republik Indonesia dengan umat Islam adalah ini. Ustadz Dani boleh minta tolong ketik blind faith, blind faith, blind faith Bible Hub. Sebelum kita mulai. Kenapa saya bersama Ayah Sofia itu selalu masuk dengan kristologi? Karena harus terus kristologi, harus terus. Supaya orang tahu kita tidak menghujat, tapi memberikan pengetahuan. Pengetahuan, blind faith, F-A-I-T-H. F-A-I-T-H. Ya, Bible Hub. Sebelum mulai ya pemirsa dan kepada Kristen-Kristen yang masuk ke nonton ikut ini, ya silakan saja, nggak apa-apa, bagus. Makin banyak Kristen yang nonton makin bagus. Gitu ya, ngerti ya. Yang paling atas topical Bible. Ya, blind faith. Klik. Oke, itu yang atas definition. Ini sampaikan kepada semua orang. Terutama saya berharap, bapak-bapak, saya berharap bapak-bapak yang kemarin diskusi mendatangi saya itu, lihat ini. Sekali lagi, lihat ini dan semua orang Kristen. Silakan Ustaz Zaniru, syukran. Iman buta mengacu pada keyakinan atau kepercayaan pada sesuatu tanpa bukti, alasan atau pemahaman. Dalam konteks Alkitab, hal ini sering dibahas dalam kaitannya dengan hakikat dan kualitas iman yang harus dimiliki orang percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Iya, mantap Ustaz Zaniru. Boleh sekali lagi, syukran. Iman buta mengacu pada keyakinan atau kepercayaan pada sesuatu tanpa bukti, alasan atau pemahaman. Dalam konteks Alkitab, hal ini sering dibahas dalam kaitannya dengan hakikat dan kualitas iman yang harus dimiliki orang percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, ikhwan filah, sebelum kita mulai. Kristen itu berdiri, sekali lagi, rekam dan sebarkan. Dan saya berharap yang kemarin datangi saya untuk dialog itu ya, atau nggak ngerti apa namanya itu kemarin. Kemarin itu saya nggak ngerti namanya apa. Begini, yang menyebut Kristen itu adalah iman buta. Sekali lagi, yang menyebut kekristenan itu iman buta bukan Kainama, bukan, tapi Bible Hub, lembaga Kristen dunia. Apa itu dia bilang? Iman buta mengacu pada keyakinan atau kepercayaan pada sesuatu tanpa bukti, alasan, atau pemahaman. Nah, ini tuh di bawahnya, sekali lagi, iman buta mengacu pada keyakinan atau kepercayaan pada sesuatu tanpa bukti, alasan, atau pemahaman. Tanpa. Nah, di bawah itu, dua baris di bawah, hakikat dan kualitas iman yang harus dimiliki orang percaya. Artinya orang Kristen itu harus iman buta. Tolong kirimin ke, atau suruh dia nonton. Ya, suruh dia nonton. Kekristenan itu iman buta. Iman buta. Sekali lagi, iman buta. Menurut siapa? Menurut lembaga Bible. Sekali lagi, maaf. Saya tidak akan menyebut lagi Alkitab, tidak. Menurut lembaga Bible dunia, Bible Hub, iman Kristen harus apa? Orang yang beragama Kristen harus iman buta. Ya, jadi bukan Kainama yang bilang, Bible Hub. Sudah? Baik. Kita hari ini Ketahuan sekali bangkai tak pernah sekolah dan tukang tipu. Penjelasan di sana menyatakan bahwa iman Kristen sebenarnya bukanlah iman buta. Berikut adalah poin-poin penting dari teks tersebut untuk memperjelas. Yang dibaca bangkai adalah definisi umum versus konteks Alkitab. Teks yang disorot memberikan definisi umum bahwa iman buta adalah kepercayaan tanpa bukti atau alasan. Namun, paragraf di bawahnya, biblical context, memberikan klarifikasi penting. Istilah tidak ada di Alkitab. Teks tersebut menyebutkan bahwa istilah iman buta, blind faith, secara eksplisit tidak ditemukan dalam Alkitab. Iman yang terinformasi. Alkitab justru menekankan iman yang didasarkan pada pengetahuan akan karakter Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang nyata, melalui sejarah dan kesaksian. Dalam teologi Kristen yang dijelaskan di sana, iman bukan berarti mematikan logika atau mengabaikan bukti, melainkan
Percaya pada janji Tuhan karena sudah melihat kesetiaannya di masa lalu. Bukan percaya pada sesuatu yang tidak ada, tapi percaya pada seseorang yang bisa diandalkan meski hasil akhirnya belum terlihat. Bangkei sengaja mengabaikan konteks Alkitab di bagian bawah yang dia baca, agar bisa mengecoh para penggemar yang botol. Orang yang tahu bahasa Inggris pasti tidak akan terkecoh dengan pernyataan Bangkei. Karena di sana ada dua penjelasan, definisi umum dan konteks Alkitab. Ulang lagi Ustaz, Kolosian di mana? Oke, klik. Pemirsa, Kolosian 1 ya, Kolosian 1 ya. Kolosian ya pemirsa ya, Kolosian. Artinya Kolose 1. Cari angka 28 Ustaz. Cari angka 28. Begini Ustaz, begini. Ustadz Dani, pemirsa perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima, setelah tanda sambung, Islam B Mesiah Yeshua. Itu di, nah bawahnya. Bawahnya lagi, satu lagi. Nah, Islam Yeshua. Islam Yeshua. Kita dengarkan. Bisa ya, Ustadz Dani ya? Apa, dalam bahasa Ibrani-nya kan biasanya bisa ya. Kalau di pakai speaker itu ya. Aslama yuslimu islaman. Ih kasihan loh, kasihan. Hei, para penganut iman buta. Itulah kalau selalu tidak perlu dibuktikan, tidak perlu cari penjelasan. Kainama nggak ada bukti, gitulah. Tidak mau terima dari Kainama, ya salah sendiri. Bible Hub bilang, orang Kristen memang iman buta, harus iman buta. Tidak boleh ada bukti, tidak boleh ada penjelasan, dan tidak boleh ada pemahaman. Ya begini jadinya, habis sama Kainama. Islam B Mesiah Yeshua. Yeshua itu merasa damai. Damai itu apa? Yesus itu damainya apa? Islam. Kasihan sekali lagi Ustaz. Boleh nggak suaranya dengerin? Ishalem במשיח ישוע. Kasihan deh lo. Yesusnya Ishalem. Kasihan. Kembali Bangkei menggunakan ilmu comot dan cocokmologi. Yang penting bunyinya persis Bangkei langsung klaim. Padahal ayat itu tidak membicarakan agama Yesus itu apa. Kalau kita lihat terjemahan Mbah Google aja sudah menampol muka Bangkei. Seorang pria merasa damai di dalam Yesus Kristus. Bangkei sengaja tidak membaca terjemahannya, karena kalau dia baca, justru runtuh semua klaimnya. Lucunya, ketika menguntungkan dia, terjemahan Google dipakainya. Seperti pada ayat berikut. Oke, Hebrew 7, 22. Baris kedua, Yeshua Araf. Sebelahnya. Bukan. Nah, dari situ, ya. Pemirsa muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kasih hadiah buat para Kasih hadiah aja, kirim aja buat para penganut iman buta. Yang lama ya. Yang lama, ini bukan dari Al-Qur'an, bukan. Dari pemahaman kalau orang ngerti Bible itu begini. Bukannya iman buta. Nih Kainama nih, ya. Bukan iman buta. Belajar. Bahasa Indonesianya disuarain Ustaz. Bahasa Indonesia jangan Yesus adalah orang Arab. Jangan Ustaz Zaniru yang baca, nanti Ustaz Zaniru dimarahin orang. Sekali lagi Ustaz. Yesus adalah orang Arab. Iya. Sekali lagi. Yesus adalah orang Arab. Ustaz Zaniru silakan. Ustaz Dani syukron tepat. Teman-teman lihat, pada Kolose 1 ayat 28 tadi, dia tidak baca terjemahannya. Karena itu justru membuktikan ketuhanan Yesus. Tapi giliran kitab Ibrani yang dicomot dari satu ayat utuh, dia malah baca terjemahannya. Padahal Ibrani 7 ayat 22 isinya mengatakan, demikian pula, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Mari kita gunakan standar yang sama seperti yang Bangkei gunakan. Tapi kita tidak mencopot kalimat dari satu ayat. Kita mencopot satu ayat dari satu pasal. Dan ini yang terjadi. Surah 100, 7 ayat 4. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Jika kita gunakan standar Bangkei, sesuai dengan ayat ini, ternyata orang-orang yang sholat adalah orang yang celaka.
Tidak berhenti di situ. Tadi kata Bangkei dengan ilmu comot dan cocokmologinya mengklaim Yesus, orang Arab dan Islam. Tapi berbeda lagi pernyataan Bangkei beberapa tahun lalu yang mengatakan hal berikut. Adat budaya Yahudi itu menjadi agama. Namanya Judaism. Atau dikenal di Indonesia dengan agama Yahudi. Yesus itu agamanya Yahudi. Karena dia menuruti semua tatanan budaya dan agama pada saat dia hidup. Yesus orang Yahudi, agamanya Yahudi, tunduk dan patuh kepada Tuhannya orang Yahudi, orang Israel. Jadi gimana Bangkei dan fansnya? Yesus itu orang Arab atau orang Yahudi? Kira-kira Bangkei punya malu nggak setelah kita bongkar kebotolannya ini? Demikian tanggapan kita terhadap penipuan Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama. Saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sampai kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lo ketahuan ya, bohongin orang ya.